Bukan apa, saya orang intelijen, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa membaca. Pegawai-pegawai itu yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang sampai Papua, nggak akan pernah kembali dia ke sana. Pasti di sini. Di Tiongkok punya anak dua, Pak. Yang anak kedua ini kayak yatim piatu diperlakukannya oleh pemerintah. Nah di sini dia bikin anak sebanyak-banyaknya. Artinya jangan sampai ini terus kita nggak sadar-sadar, akhirnya mereka yang mayoritas bukan kita suatu saat nanti. Ya, ceritanya begini. Mantan Gubernur Jakarta, mantan Ketua BIN, yaitu Sutioso, atau biasa dipanggil Bang Yos, atau biasa dipanggil oleh kawan-kawannya dengan panggilan Pak Bendol, menghadiri acara silaturahmi tokoh dan ulama DKI Jakarta yang diselenggarakan di Jakarta Islamic Center di momen Idul Fitri kemarin. Biasa kan, undangan VIP, didaulat pidato, dan biasanya pensiunan atau orang-orang tua ini kalau pidato memang seneng cerita soal masa lalu. Dan selalu diawali dengan misalnya, saya dulu saya pernah, saya dulu begini. Kalau dia kan begitu. Untung saya begini. Salah sendiri dia begitu. Biasanya begitu ceritanya. Tapi Pak mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Pak Sutioso ini dalam pidatonya beberapa hari lalu itu mengaku miris. Miris melihat banyaknya pekerja asing yang datang ke Indonesia. Saya selalu heran dengan kalimat-kalimat banyak pekerja asing datang, tapi disampaikan dengan konotasi negatif. Padahal bukankah kalau ada pekerja asing datang ke Indonesia, itu artinya ada kegiatan ekonomi di negara kita. Saya sih nggak cemas soal ada pekerja asing datang ke Indonesia. Selagi mereka produktif dan membantu percepatan pembangunan, juga transfer pengetahuan ke tenaga kerja lokal kita, ini nggak masalah lah. Saya lebih cemas kalau ada marketing ideologi asing. Nah, itu baru cemas. Yang maksa masuk dan sudah belasan tahun berkembang biak di Indonesia. Tapi karena lemahnya pemimpin nasional masa lalu, akhirnya mereka membesar. Dan sekarang di zaman Pak Jokowi, sudah dalam taraf mengganggu harmonisasi rakyat kita. Dan kita sekarang bersusah payah menghalau, meredam, kalau bisa kita hancurkan. Keras ini. Nah, Sutioso ini bahkan mewanti-wanti agar umat Islam Indonesia khususnya terus mempererat persatuan dan kesatuan. Dia bilang, mari kita jaga persatuan dan kesatuan ini, ya karena kita ini mayoritas. Jangan sampai suatu saat kita itu tersisih. Kata Bang Yos yang disambut dengan senyum sumringah hadirin. Bang Yos pun mengaku miris dengan banyaknya pekerja-pekerja asing yang datang ke Indonesia dengan berbagai macam alasan hingga ribuan orang yang datang. Dia bilang, saya jujur miris kok banyak sekali pekerja-pekerja asing datang. Kalau dia investor bawa duit, ya monggo saja silakan. Dari antah berantah kita nggak peduli, asal bawa duit. Oh saya harus membawa tenaga ahli, oh silahkan tenaga ahli itu 2 atau 3 bukan ribuan kayak begitu. Itu kata Sutioso. Nah, mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN ini meminta kepada rakyat Indonesia untuk waspada dan tidak diam. Dia juga menambahkan, kalau sampai nggak waspada, maka diyakini pekerja-pekerja asing yang ada di Indonesia tidak akan kembali ke negaranya alias nginep. Emang Bang Thoyib? Ya, sebagai orang intelijen, Bang Yos mengaku bisa membaca bahwa pegawai-pegawai asing yang ada di Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai di Papua, diyakini tidak akan kembali ke negaranya. Lah tahu dari mana dia? Aduh. Nah, begini ya Om Yos, begini nih. Kan Om Yos kan mantan pejabat tinggi negara. Masa nggak punya akses data valid? Kalau cuma bilang ribuan tapi nggak ada data dan analisa yang masuk akal, nanti dibilang ngawur dan rasis loh. Ini kan ngomongin tenaga kerja dari negara Cina itu kan Bang? Bang Yos kan tahu berapa jumlah tenaga kerja asing dari Cina yang ada di Indonesia. 35 ribuan Bang. Dan itu hanya 36% dari jumlah
seluruh tenaga kerja asing di Indonesia, ya 35 ribuan bang, 35 ribuan. Saya ulangin bang, tenaga kerja asing di Indonesia memang paling banyak berasal dari Cina. Jumlahnya sebanyak, tepatnya sih 35.781 orang atau setara dengan 36%. Sementara nih Bang Yos tahu, tenaga kerja Indonesia yang ada di Cina itu berapa? Hampir 80 ribuan orang bang. Jadi tenaga kerja Indonesia di negara Cina itu nyaris 3 kali lipat daripada tenaga kerja Cina yang ada di Indonesia. Nah loh, nyaris 3 kali lipat. Dan pemerintah Cina santai aja. Nggak ada warganya yang teriak, ada gelombang tenaga kerja Indonesia mau menguasai negara Cina. Itu baru di negara Cina bang. Belum seberapa dari TKI kita. Nih, menurut data yang dirilis Bank Indonesia, jumlah TKI atau tenaga kerja kita, tenaga kerja Indonesia di Malaysia mencapai 1,7 juta orang. Itu data tahun kemarin. 1,7 juta orang bang. Itu kalau dikumpulin setara dengan 1 kabupaten. Mungkin sama bupati-bupatinya ke sana. Tapi nggak ada pemerintah Malaysia teriak-teriak, Malaysia dijajah Indonesia, nggak ada. Ada nggak mantan pejabat Malaysia maksudnya yang prestasinya juga biasa-biasa aja, tiba-tiba teriak, awas, Malaysia sebentar lagi dikuasai Indonesia. Ada nggak? Yang ada malah Upin Ipin laris di sini bang. Jelas, sangat jelas, di Malaysia nggak ada protes yang berarti atau sampai jadi konten YouTube tuh nggak ada. Itu karena mereka berpikir maju, logis, waras, dan progresif. Bahkan kalau di sana bang, masyarakat dan juga perusahaan dan pengusaha di Malaysia sendiri lebih mengutamakan TKI sebagai karyawannya. Sebab tenaga kerja kita ini dianggap memiliki semangat kerja dan ketekunan yang sangat baik. Ditambah kesamaan bahasa dan budaya menjadikan proses komunikasi lebih berjalan dengan baik. Tenaga kerja kita malah dipuji di luar sana Bang Yos. Di sini tenaga kerja asing malah dibully. Bahkan tahun lalu sampai ada yang tewas di Kendari. Apa Bang Yos nggak khawatir? Bang Yos? Apa Bang Yos nggak khawatir? Pernyataan itu bakal memicu ketegangan di masyarakat. Apa nggak khawatir kata-kata Bang Yos itu ada aroma rasis dan ini bukan kata yang bagus. Apalagi situasi kita lagi nggak asik kalau soal rasisme Bang. Saya kok menduga ya, ini dugaan, asumsi. Pernyataan Bang Yos ini masih ada hubungannya dengan ditolaknya Pak Abdul Somad oleh Singapura. Kalau benar, ini bela kawan ya. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yobrai. Tarik Bambang. Ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, sobat oposan. Hari gini disuguhi hal rasis sama mantan gubernur. Dan saya yakin ini karena beliau kurang update aja sih sebenarnya. Bang Yos memperingatkan, entah memperingatkan siapa. Menurut opini saya, mungkin Bang Yos memperingatkan Kadrun. Iya. Karena saya yakin penonton konten saya ini punya pemikiran jauh lebih maju dan adil. Karena memang adil katanya harus mulai sejak dalam pemikiran. Kita paham, isu tenaga kerja Cina adalah isu lawas yang lebih banyak hoaxnya daripada kenyataan di lapangan. Isu soal tenaga kerja Cina yang dihembuskan semata karena memang bahan obrolan soal tenaga kerja Cina itu kemudian lalu dikombinasikan dengan penjajahan, lalu dibumbui dengan dalil agama, lalu dicampur dengan halusinasi, lalu diperkental dengan tanpa data yang benar, akhirnya melahirkan kebencian. Masa iya? Sekelas mantan ketua BIN, mantan gubernur,
mantan ketua partai, berharap sebuah kebencian mengalir pada masyarakat. Sebentar, Bang Yos nggak mau nyapres kan? Kok menebar kebencian kepada etnis tertentu? Apalagi bantu adik kelas di DKI yang sebentar lagi pensiun. Bantu ya bagus-bagus dong. Bantu itu bagus, Bang. Jangan yang beraroma rasis begini. Kami juga yang harus bantu klarifikasi kan jadinya. Sebentar lagi tampil di Close the Door nih Bang Yos nih, kayaknya sih ya. Karena Close the Door itu adalah media klarifikasi kita. Ini kalau teman ya. Jadi teman-teman semuanya, bicara soal tenaga kerja asing yang ada di Indonesia, kita juga harus adil. Kita juga harus adil. Ada 3 juta lebih saudara-saudara kita mengais rezeki di negara orang. Kita juga nggak mau kan TKI dan TKW kita menjadi tidak nyaman bekerja menghidupi keluarganya karena di tanah air ada yang nyinyir tanpa data, tanpa bukti, dan bahkan berkesan memalukan kita. Bahkan kata Bang Yos, dari pengalamannya yang sudah mengunjungi lebih dari 50 negara, tidak ada negara yang bebas dari etnis Tionghoa. Bang Yos juga bilang, Singapura aja, Perdana Menterinya dulu pertama orang Padang, orang Melayu. Sekarang nggak ada lagi orang Melayu katanya. Lihatlah Malaysia, sudah beberapa departemen-departemen dipimpin etnis ini. Kok kita nggak sadar-sadar gitu loh. Itu katanya Bang Yos. Aduh Bang Yos, pemimpin Singapura dan menteri banyak orang Cinanya. Lah terus gimana? Singapura itu 75% dihuni etnis Cina. Sisanya baru Melayu dan lainnya. Lagian presiden dan perdana menterinya juga gantian terus kan? Kalau presidennya Melayu, perdana menterinya ya Chinese. Sama aja kayak kita. Kalau presidennya dari suku Jawa, wakilnya biasanya dari luar Jawa. Biasa aja. Di mana penguasa etnis yang nggak ada? Memang waktu Pak B.J. Habibie jadi presiden, kita takut dikuasai oleh kawan-kawan kita dari Sulawesi. Enggak juga kan? Nah, Bang Yos lagi nih ya. Dalam sambutan lain, Sutioso ini juga mempermasalahkan, ia menambahkan jika tenaga kerja asing Cina terus berdatangan dengan jumlah banyak dan beranak pinak di Indonesia, kemungkinan mereka menjadi mayoritas di Indonesia. Ini apa lagi? Baru kedatangan pekerja 30 ribuan, udah begini reaksinya. Dan ini udah sering dijelaskan misalnya oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga terkait, oleh menteri-menteri sudah dijelaskan. Semua masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang tenaga kerja. Kalau memang Bang Yos menemukan ada tenaga asing yang sesuai persepsinya tadi, ya tinggal lapor atau kasih info. Kan sering juga aparat menemukan pekerja asing yang misalnya ilegal, lalu ditindak sesuai peraturan. Udah biasa. Sama aja. Banyak juga pendatang haram di Malaysia berasal dari Indonesia dan di sana ditindak juga. Di mana penguasaan etnisnya, Bambang? Ya, saya selalu menggebu-gebu kalau bicara soal rasis. Orang Malaysia itu tenang-tenang saja diserbu TKI dan TKW dari Indonesia yang jumlahnya jutaan itu. Baik yang datang secara haram maupun halal. Pak Sutioso mesti tanya ke Malaysia tuh, gimana triknya supaya nggak panik dan nggak ketakutan. Lama-lama di Malaysia isinya orang Indonesia semua gitu. Coba tanyalah ke sana. Bang Yos juga mengingatkan bahwa tenaga ahli asing yang masuk ke Indonesia perlu dicek. Ia mewanti-wanti agar Indonesia tidak bernasib sama dengan Singapura yang ini dikuasai oleh Cina. Ya elah. Ini Bang Yos akan panik lagi nih Bang. Bang Yos akan panik lagi kalau dia ke Taiwan. Dia bakal kaget. Karena di sana ternyata banyak Tionghoanya. Ya iyalah. Tadi ke Bambang. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Ngopi Bang Yos biar nggak stroke. Tak ada solusi. Ya, saya pikir para mantan pejabat, para senior-senior, mari kita bijak dan lebih memawas diri lagi. Pernyataan-pernyataan yang minim data lebih kepada menyenangkan kelompok tertentu bisa berpotensi malah kontraproduktif. Efek pernyataan Pak Sutioso itu bisa jadi pemicu gejolak di bawah. Malah saya dengar nih ya, ada salah satu partai yang akan memproses hukum pernyataan mantan gubernur Jakarta ini. Ya, Bang Yos seolah parno. Dia mengkhawatirkan kalau sampai
tenaga kerja asing dari Cina akan mampu mengusir rakyat pribumi Indonesia. Pasalnya, Bang Yos melihat tenaga kerja asing Cina begitu banyak yang masuk Indonesia. Mereka bukanlah investor ataupun tenaga ahli, melainkan tenaga biasa. Nih Bang ya, ini bicara data nih. Kalau melihat jumlahnya, tenaga kerja Cina ini masih kurang dari 10% dari tenaga kerja lokal. Atau cuma 0,0 sekian persen dari jumlah tenaga kerja nasional. Anggapan Bang Yos ini sangat meragukan. Bagaimana dengan TKI yang ada di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, bahkan Arab Saudi. Dan juga ribuan lain yang tersebar dari Brunei sampai Korea. Dari Uni Emirat Arab sampai Kuwait. Kita tidak boleh menutup mata. Karena kita sejatinya juga tergantung pada negara lain soal tenaga kerja. Dan kita juga tidak berharap tenaga kerja kita menjadi tidak tenang dalam bekerja. Hanya karena ada politisi yang bicara tanpa fakta. Baru satu orang yang ditolak Singapura masuk ke negaranya. Jangan sampai kita korbankan 3 juta lebih saudara-saudara kita yang sedang mengais rezeki di berbagai negara demi keluarga. Di negara-negara itu mereka kerja, membanting tulang, mendatangkan devisa negara. Bukan seperti Pak Somad. Somad lagi kan? Bukan seperti Pak Somad. Bikin ribet, mau numpang ulang tahun di Singapura, malah bikin ribet dan ribut se-Indonesia. Ya, Somad lagi aja. Demikian Oposisi 69 FM. Mari jaga persatuan dan kawal terus Bhinneka Tunggal Ika. Jilat bawahan, tekan atasan. Beletak! Tarik ke Bambang. Indonesia. Bang Yos, santai aja. Oh Santai. no, ini negara gua. Ini waktu sih ya. Gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Oposisi gak ada otaknya. Waksa!